Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini rekan kita Ibu Anita Rahman SPD akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang materi budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang hari ini dihadiri atau diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, serta rekan-rekan guru sejawat SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Supaya untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai dengan pertama dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selanjutnya acara akan dilaksanakan terlebih dahulu dengan sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Silakan untuk Bu Yani, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang acara ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menyaksikan diseminasi dari guru penggerak angkatan 11 Bu Anita sama Pak Kusnandar. Alhamdulillah rekan kita saat ini bisa berbagi praktik baik, berbagi ilmu, sehingga diharapkan ilmunya bisa kita manfaatkan dan segera kita aplikasikan di kelas masing-masing pada umumnya dan pada khususnya pada semua siswa SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili kepala sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bukan satu-satunya kegiatan yang dilaksanakan sekarang. Nanti mungkin ada diseminasi yang lainnya ya, Kusnandar dan Bu Anita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kali ini menggantikan Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir, untuk lebih baik mengefektifkan waktu, silakan kita mulai saja untuk pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Anita Rahman selaku narasumber hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Luar biasa. Terima kasih untuk harinya, waktunya bisa hadir di sini menemani saya untuk berbagi praktik baik tugas CBP modul 1.4 diseminasi aksi nyata budaya positif. Ini adalah fasilitator saya dan Ibu pengajar praktik CGP Angkatan 11. Budaya positif adalah paradigma perubahan belajar. Yang pertama, yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sebelumnya biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke.
dengan pernyataan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Ibunya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Burian? Hukumannya yang seperti tadi misalkan untuk besok itu rasanya jadi ada bukan untuk apa namanya mendisiplinkan anak karena itu terlalu Berlebih ya, isi ya. gitu ya. Tapi untuk itu Yang kedua ya, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. menurut saya Bisa. Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Oke. Itu menurut kita sekarang berperan. Silakan Bapak Ibu mencari pasangannya masing-masing. Kita bermain berdua, Miss sama Pak Sarendra ya. Oh sama Pak Mirwan sama Pak Sarendra dan sama Bu Weni ya. Ada yang berperan menjadi B. Salah satu di antara Bapak Ibu menjadi A atau menjadi B. Anda adalah A, pasangan kesana. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Berliankah? Emaskah? Ilmukah? Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B mereka berdua adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghargai, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Berbeda sama Pak Irwan untuk membuka kepalanya. Itu sangat berharga. Di dalamnya maka itu adalah anak istri Pak Sari. Ada yang luluh lantak? Boleh diksi doang. Tidak, oke. Next. Miss, konsepsi makna kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Guru itu memang harus mengontrol murid. Kalau tidak dikontrol, murid pasti akan semuanya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Setuju? Bisa nggak? Ilusi bahwa kritik dan dipaksa tangannya untuk membuka, sedangkan teman ibu bapak memaksa. Nabi, apakah akan dibuka? Berawal disiplin adalah dari diri
dengan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak yang ada di kelas kita. Tidak bisa anak-anak itu disamaratakan. Nanti ada yang bisa, ada yang tercapai, ada yang tidak. Kasihan. Kita tidak bisa membeda-bedakan anak tersebut karena kita itu adalah wadah. Kita itu adalah wadah. Anak itu adalah bibit. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai wadah, kita itu petani. Memupuk tanahnya digarap dulu, digemburkan dulu. Segimanapun juga bibitnya bagus, tapi kalau lahannya jelek itu akan tumbuh dengan bagus. Kita sebagai petani menyiapkan lahannya. Perubahan paradigma, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, realitasnya bukan kita sama. Tapi kalau menurut teori kontrolnya, realitas kehidupan kita itu berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Semua orang melihat hal yang sama. Tetapi kalau menurut teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun kalau teori kontrolnya adalah sebuah perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang benar. Pemaksaan ada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau di kita itu sudah biasa budaya positif, kita itu pada itu pendidikan formal tapi rasa pesantren karena kita sudah membiasakan sholat duha, kebiasaan ngaji, salawat itu sebagian daripada budaya positif. Kita sudah menerapkannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman, hukuman. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki potensi intrinsik bukan ekstrinsik, keluar dari diri sendiri. Datang tepat waktu karena memang mereka meyakini harus datang terus tepat waktu. Masuk sekolah harus dihayo-hayo, belajar dengan sendirinya. Budaya positifnya atau disiplin positifnya memang pure dari dalam, bukan dari paksaan. Karena takut dihukum sama Pak Agus, takut dihukum sama Bu Weni, takut dihukum sama yang lain. Tapi emang sadar, emang itu keluar dari diri mereka sendiri. Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kan profil pelajar Pancasila ada yang nyanyi. Coba kemudian kan suka nyanyi ya. Profil pelajar Pancasila
mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini semua ada di anak standar. Bagaimana kepada kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Mereka itu adanya bagus. Setiap kebiasaan hadir. Gotong royong, mereka sudah gotong royong. Membersihkan kelas bareng-bareng, berlawan medis juga. Mereka itu kan pinter-pinter. Terus berkebinekaan global, sangat luar biasa. Anak-anak kita itu canggih-canggih dalam hidupnya. Mandiri. Jarang di sini ada anak yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Rata-rata mereka bisa menyelesaikan masalahnya kreatif. Kalau kita anak-anak kita tidak kreatif, tidak mungkin ya setiap minggu, setiap kebiasaan seperti yang juara dan juara. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1 bertahan hidup, 2 bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti harus saling menyayangi dan kita pasti diterima oleh teman kita. Adanya pengakuan, adanya kita di sini. Kesenangan, masa kita harus terus dengan yang rumit-rumit, itu juga butuh kesenangan, penguasaan, kebebasan. Dan anak-anak kita pun mereka juga melakukan hal yang sama di kelasnya. Adanya penguasaan dengan temannya, mereka ingin bebas, mereka juga butuh kesenangan, mereka juga butuh kasih sayang, perhatian. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka juga butuh perhatian. Karena apa? Karena setiap anak itu berbeda. Mungkin saja anaknya di rumahnya tidak dapat perhatian yang lebih dari orang tuanya. Kita sebagai pembantu orang tuanya di rumah bisa memberikan kasih sayang kepada anak didik kita. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, pasti mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Pertanyaan lagi, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya? Apa perilaku murid-murid Anda? Yang menjawab, Bu Weni, strategi apa selama ini yang Bu Weni terapkan menanamkan disiplin positif? Menurut saya pribadi menerapkan disiplin positif dengan cara mengingatkan terus-menerus setiap hari, khususnya di kelas saya. Mereka harus datang jam berapa, selalu saya terapkan setiap hari. Saya ingatkan setiap hari, saya ingatkan besok jangan lupa datang jam segini. Alhamdulillah, kelas ini semakin hari memang semakin disiplin untuk kehadirannya, terutama begitu masuk mereka tidak ada rahasianya. Hanya salah satunya itu, dan mungkin yang lainnya juga sama. Saya dengan cara mendengarkan setiap hari. Terima kasih. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas atau sekolah? Mengapa? Bisa dibantu dijawab?
Dan murid merasa takut karena ada memaksa, itu kan dipaksa. Ayo kamu, gitu. Pusat ya, gitu ya. Karena itu bukan. Murid menyembunyikan kesalahannya, susah untuk ditanya. Ketika dia salah pun tetap dia akan menutup kesalahannya. Penghargaan itu tidak efektif, mematikan kreativitas, merusak hubungan sifat iri, merampas hak menghargai dirinya karena tidak menghargai itu, menghukum dengan sistem ranking. Sekarang ada ini enggak? Itu identitas, konsep disiplin dengan identitas gaya. Namun konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi, hubungannya ya, ganti konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlunya monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Berikutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia sudah tahu apa yang kesalahannya. Dia harus seperti apa untuk memperbaiki. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak sampai di situ saja. Nanti sampai ke depannya, sampai dia pun sampai dewasa. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya yang memang memegang kontrol. Jadi dia sendiri yang mengendalikan apa yang dia harus lakukan. Pendekatan restitusi. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenal dirinya. Harus tahu menanyakan dulu kenapa dia terlambat, terus menanyakan dulu solusinya bagaimana, dan kita juga memberikan lagi motivasi kepada anak tersebut. 5. Posisi kontrol. Mengukur berbicara ada tinggi kau ya.
Boleh yang pegang bapaknya Pak? Diulang aja. Harus tadi kamuran apa matang lagi. Disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Untuk itulah diperlukan menciptakan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara keluarga kelas. Jadi dengan kelas dulu nanti akan dengan sendirinya anak-anak akan terbiasa dengan lingkungan sekolah. Saya kemarin mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 7C. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Mungkin jawabannya bermacam-macam ya, misalnya karena ingin selamat, karena aturan. Kita diperkecil lagi formatnya seperti apa. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya mungkin akan beragam, karena takut virus lah, takut kuman lah, karena untuk kesehatan, untuk keselamatan dan lain-lain. Nanti kita dikerucutkan kembali. Nah, seperti keyakinan kelas di kelas 7C, yaitu berdisiplin, saling menghargai nilai kebijakannya, terus saling menyayangi, tanggung jawab, saling membantu, sopan santun, jujur. Misalnya jujur, anak itu kemarin jangan mengambil pulpen milik teman, jangan mengambil buku LKS tanpa bilang dulu, sama aja dengan mencuri. Jujur ya, disiplin, datang tepat waktu. Mereka yang ini bukan dari diri saya sendiri. Jadi saya tawarkan, apa sih kita itu di kelas itu biar nyaman, biar aman. Mereka dengan sendirinya secara spontan mereka bilang, saya ingin kalau di dalam kelas itu tidak ada yang keluar masuk kelas sekolah dan belajar. Saya tidak mau ada sampah. Mereka dengan sendirinya spontanitas mengeluarkan keinginan mereka. Siswa yang kelas 7C, siswa dalam kelas di dalam kelas sebelum guru masuk, itu mereka yang menginginkannya. Terus mendengarkan guru sedang menerangkan, tidak mengganggu teman saat belajar, jangan memotong pembicaraan, jangan bicara kasar karena suka ada binatang yang masuk ke dalam kelas. Sopan dalam berbicara dan bersikap, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menyontek pekerjaan teman, jangan makan ketika belajar, kerjasama dan saling membantu dalam mengerjakan tugas kelompok, tidak main HP, itu ini mereka, tidak tidur saat jam pelajaran, karena ketika kemarin itu ada temannya yang tidur, maka saya juga tidak melarang mereka untuk tidur, bilangin gak usah mengganggu sama orang lain. Karena mungkin kan tidur itu karena ada sebab itu, mungkin anaknya itu bergadang atau gimana, nanti distabilkan lewat segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Pasti setiap anak tidak pun pasti akan mempunyai kesalahan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi di SMP Bimba
kemarin secara realnya anaknya Pak Pendi kelas 7 apa Pak ya 7 itu dia itu sendiri kan mau jadi pojokkan. Saya tanya kenapa ada laki-laki dia itu udah melo udah menangis. Saya bawa ke ruang guru, dibawa ke ruang guru ternyata simpel masalahnya dia itu tidak mau duduk sejajar dengan perempuan. Padahal dikasih solusinya tidak menggeser lemarinya yang bisa pindah lagi ke situ. Namun kalau anak-anak itu peristiwanya sangat berat bagi dia itu pada simpel tinggal menggeserkan lemarinya dia pindah. Tapi setelah dikasih solusi lagi seperti itu ditanya dulu kenapa dia kok saya buka, tapi lama-kelamaan akhirnya saya ini harus praktek lagi gitu. Saya praktekkan ternyata alhamdulillah anaknya sampai sekarang happy lagi dan dia merasa saya itu nggak mau kalau dengan orang tua katanya satu bagus tapi kalau itu mungkin saya disenggol atau gimana dan rasa seperti itu. Segitiga restitusi satu itu kamu tahu kamu tadi punya alasan mengapa melakukan itu, jadi bertanya dulu aplikasi itu tindakannya yang salah itu di mana, jadi nanti akan menemukan terhadap kesalahannya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya bisa identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita nggak usah tidak boleh menyalahkan anak dulu, kita menyalahkan kita dulu sama jujur bukan pernah kok melakukan itu seperti tadi Asfar dan Satria yang jelas lah Satria akan merasa nggak skena dengan Asfar karena dia lebih bete aja. Saya bisa melakukan dengan diri saya mengibaratkan iya Satria belum juga merasakan hal yang sama kalau lebih bete digangguin. Kita juga pasti akan seperti itu kan pada kenyataannya. Nanti kita tanyakan keyakinan kelasnya dengan sendirinya anak iya enggak. Kita juga punya ada keyakinan kelas bahwa melakukan dan semena-mena itu tidak boleh. Untungnya saya ini sudah langsung sadar. Saya tetap tidak jadi mengambil kasarnya karena saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh ini seperti ini. Dan ketika mereka setelah mengetahui kekurangannya mereka itu dan mengingat keyakinan kelasnya mereka ya saya tidak melakukan keyakinan kelasnya dan akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka apa, saling mengakui, tidak saling menyalahkan, justru mengakui kesalahan mereka itu apa pada temannya masing-masing sehingga mereka pun akhirnya saling memaafkan. Menstabilkan identitas berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Setiap orang mempunyai kesalahan, pasti mempunyai kesalahan. Oleh dasar tindakan yang salah itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Jadi seolah-olah menjudge anak tersebut gitu. Jadi tidak ada solusi nanti kesananya. Bahkan yang nanti adanya anak itu akan dendam pada temannya. Kalau kita harus menstabilkan dulu, mengibaratkan dulu. Jadi kita cari dulu solusinya. Kenapa sih anak itu terlambat? Mungkin saja macet di jalannya, ban motor itu hampir kempes. Kita juga tidak bisa tahu. Bisa dia ada urgent di rumahnya, kita tidak tahu. Budaya positif menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Saya minta rahmat, CPRK 11 berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dan moderator. Terima kasih. Ya, bagaimana paparan tentang budaya positif dari Ibu Anita Rahman SPD. Mungkin sebelum
bahwa tidak apa yang saya lakukan, ternyata ini namanya gitu. Ini yang dilakukan. Memang bagus ya, bagus ketika kita masih muda, ketika masih pola pikir kita adalah ya. Kita ingin anak tuh membentuk seperti kayak kita kan. Beda saya sekarang bisa begini kan ya. Sudah mungkin umur yang sudah mulai rendah gitu ya, banyak keterbatasan kesehatan gitu ya. Kayaknya memang program kita berubah yang berubah sampai seperti tadi ya, sampai keluar gitu ya. Dan yang saya lakukan mungkin ya seperti tadi masa yang terkenal yang kami ya, saya punya anak kami program kesiangan dipimpin oleh guru pembina siswa di lapangan dulu kan kita saya ngajar dia saya salah gitu ya. Apa yang semalam dilakukan jujur kan, saat itu kejujuran ya, tidak itu ya, seperti ternyata seperti ini ya namanya yang saya lakukan ya, yang ternyata tidak lupa ya, saya tuh main game malam gitu ya. Coba sekarang main apa ini, mainnya saya kali kan bisa nggak? Kalau besok bisa nggak kesiangan? Ternyata ya saya besok lihat, oh nih bisa nggak tadi? Nggak apa ya, nah itu seperti jadi saya dulu saya pernah gitu, sekarang baru latih juga. Jadi kalau saya berubah jam berapapun tidak boleh saya. Saya di kelas, saya karena masih waktu seperti barusan. Kan saya nggak kerja ya, saya nggak istirahat dulu. Saya komitmen. Anak yang masuk ke alat WC kemana, nggak boleh masuk sama apa itu. Karena ada komentar ya. Dari awal kita sudah di awal kita sama dengan Pak Fendi, udah langsung aja saya. Itu dulu. Kenapa? Karena membantu semua. Kalau satu aja bermasalah mengganggu 45 orang kan gitu. Satu aja yang itu menjadi konsentrasi semua mahasiswa dan kepada termasuk gurunya juga. Akhirnya yang pertama siapa? Yang 45 orang gitu. Sehingga bagaimana? Iya Pak, lebih baik kita yang selamatkan yang orang banyak gitu. Dan sepakat gitu. Saya bukan yang marah-marah gitu kan. Akhirnya dia siapa yang salah? Coba lihat yang berapa sekarang, berapa menit berpikiran seperti itu ya saya sampaikan. Ternyata terima kasih Bu Anita, luar biasa, sangat luar biasa, sangat berbangga buat saya. Nanti saya bisa melakukan hal yang disampaikan oleh Angkut dan Bu Anita. Mungkin saya juga dalam perjalanan butuh juga bimbingan Bu Anita ya. Dan tolong anak saya juga baru-baru ya sama saya membimbing anak kategori. Terima kasih Angkut Pak Bu Anita. Luar biasa, sukses buat Bang dan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi kedua guru penggerak pada hari ini, sangat bermanfaat. Budaya positif ini harus ditegakkan mulai dari sekarang, karena dampaknya ya positif ya, karena budaya positif insya Allah akan berdampak positif. Kemudian yang kedua adalah budaya positif juga dengan para guru atau GTK di SMP Negeri 2 ini, itu yang paling utama, karena apa? Karena kalau kita budaya positif itu dilakukan ke siswa, dengan stakeholder ya, yang di sekolah ini, semua yang ada di sekolah ini terus sebuah satu tubuh seharusnya. Saya berharap sampai itu semua DKK dan non-DKK di Institut Negeri 2 ini, mulai dari kepala sekolah sampai dengan para penjaga karena kalau satu pemahaman sudah dibentuk, insya Allah melangkah juga mudah, tidak saling menyalahkan, tidak merasa benar sendiri. Kita akan sama-sama melangkah untuk bertanggung jawab membawa lagi untuk siswa SMP Negeri 2 Sukabumi ini. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi ini akan membawa perubahan.
sebetulnya kita semua mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya juga bisa menjadi kebiasaan baik ya buat teman-teman di sekolah, buat siswa kita di sekolah juga. Mudah-mudahan juga meskipun positif ini bisa menjadi tapi positif buat kita juga sama sekolah. Apa namanya ilmu yang kita di sini mengingatkan kita kembali mungkin yang sudah kita lakukan itu jadi menjadi para pengingat dari kita sebagai ibu itu diingatkan lagi bahwa oh iya saya tuh kemarin melakukan apa tadi sebagai kontrol ya apapun misalnya saya sendiri lah ya secara pribadi itu kebanyakan melakukan apa istilahnya hukuman kepada sesuatu kita tidak berusaha untuk kembali alasan kami melakukan itu terus kita juga tidak melakukan semua kita itu memperbaiki yang membuat kita sadar dan melanggar keyakinan yang sudah kita sekolah melalui kasih. Mudah-mudahan semua yang disampaikan itu menjadi apa namanya dari positif buat kita semua dan kita bisa melaksanakannya dengan baik juga bisa berpikir apa yang sudah kita lakukan bersama dan kemudian yang sudah kita lakukan semuanya dan itu sudah sebetulnya itu cuma kasih ada yang berbeda untuk namanya saja yang mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan bisa kita bersama dan bisa menjadi kebaikan kita semua. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Belajar tanpa refleksi itu nonsense. Ketika kita belajar, kita harus ada refleksinya, baik secara ataupun dengan anak. Ketika kita belajar dengan anak, kita harus meminta refleksi dari anak. Apa kekurangan kita? Kita harus memperbaikinya. Jadi setiap ada acara atau pelajaran, kita harus berefleksi biar kita tahu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf seperti saya dengan waktu sudah mengganggu jadwalnya dan terima kasih atas dukungannya. Kami tidak minta apa-apa, kami hanya minta dukungannya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai diberikan acara Indonesia. Terima kasih. Hari ini kita